Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi minggu kedua yaitu elemen dan struktur teori akuntansi pada mata kuliah teori akuntansi. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6 sendiri. Yang pertama ada Rafael Dian Omega dengan 3 NIM digit terakhir 070, kemudian ada Zara Nazila Faiza dengan NIM 097, kemudian ada Farihatur Rizkiah dengan NIM 100, kemudian ada Felisa Briana Putri dengan NIM 169 dan Kurotul Aini dengan NIM 197. Baik, materi yang pertama yakni pengertian dari teori sendiri. Teori merupakan kerangka pemikiran ilmiah yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan serta meramalkan suatu fenomena. Menurut Kerlinger, teori terdiri dari konsep, definisi, dan pernyataan yang memiliki hubungan saling keterkaitan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel. Belkow juga menambahkan bahwa teori memuat hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa teori bukan hanya sekedar sekumpulan ide saja, tetapi teori juga merupakan susunan konsep, dalil, hipotesis yang terstruktur secara logis agar mampu memberikan penjelasan dan prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya adalah unsur dan pengujian teori. Jadi, teori dibangun dari konsep, hubungan antar konsep, dan hipotesis yang dapat diuji. Teori yang baik merupakan teori yang mampu memberikan penjelasan dan prediksi atas suatu kejadian. Dalam penyusunannya, teori dapat dikembangkan melalui dua metode, yaitu yang pertama pendekatan deduktif, di mana teori itu dibuat melalui penalaran logis dari hal umum ke khusus. Yang kedua, pendekatan induktif, di mana teori dibuat berdasarkan data dan pengamatan yang diuji secara ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas terkait teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan kerangka prinsip yang disusun secara logis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi dan pengembangan praktik akuntansi. Teori ini menjelaskan mengenai tujuan akuntansi, konsep dasar, dan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya teori akuntansi, maka praktik akuntansi yang diterapkan tidak akan bersifat sembarangan, melainkan memiliki dasar pemikiran yang sistematis, sehingga dapat dipahami, dinilai, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Konsep dasar teori akuntansi. Konsep dasar teori akuntansi merupakan landasan pemikiran yang memberikan penjelasan terkait bagaimana praktik akuntansi dapat dipahami dan diterapkan. Teori-teori yang ada di dalam akuntansi membantu memberikan penjelasan terkait alasan dibalik pemilihan metode, penyusunan laporan keuangan, dan penggunaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Secara umum, konsep dasar akuntansi mencakup 4 hal, yaitu teori akuntansi positif, teori akuntansi normatif, teori akuntansi keuangan, dan teori akuntansi manajemen. Baik, selanjutnya di sini ada teori akuntansi positif. Teori ini memberikan penjelasan praktik akuntansi yang benar-benar terjadi di dalam suatu perusahaan. Teori ini menjelaskan mengenai alasan perusahaan memilih suatu metode akuntansi tertentu dan faktor yang mempengaruhinya, bukan membahas mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, teori akuntansi normatif. Teori ini berkebalikan dengan teori positif, karena teori akuntansi normatif membahas mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi. Teori ini menekankan terkait pembentukan standar, prinsip, dan metode yang ideal agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya ada juga yang namanya teori akuntansi keuangan. Teori ini berfokus pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Teori ini juga menekankan mengenai pentingnya pengukuran, pengungkapan, dan analisis informasi keuangan agar para pemangku kepentingan dapat memahami kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada teori akuntansi manajemen. Teori ini menekankan mengenai penggunaan informasi akuntansi untuk mendukung proses pengambilan keputusan internal perusahaan. Informasi tersebut digunakan dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pemantauan strategi perusahaan. Baik, selanjutnya dalam teori akuntansi juga ada yang namanya hipotesis. Hipotesis sendiri dipahami sebagai pernyataan yang diturunkan dari teori, digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena akuntansi, dan diuji secara empiris menggunakan data yang nyata.
materi selanjutnya yaitu prosedur ketepatan menangani hipotesis. Perumusan hipotesis dengan mengubah ide menjadi pernyataan operasional. Pengumpulan data dengan mencari bukti dari laporan keuangan, pasar modal, atau survei. Uji statistik dengan menggunakan alat seperti regresi untuk melihat korelasi dan kausalitas. Verifikasi atau falsifikasi dengan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan bukti empiris. Selanjutnya yaitu konteks penemuan. Dalam teori akuntansi, konteks penemuan menjelaskan mengenai bagaimana dan mengapa suatu teori akuntansi lahir sebagai respons terhadap praktik, masalah ekonomi, konflik kepentingan, dan tekanan lingkungan. Selanjutnya, karakteristik konteks penemuan. Karakteristik konteks penemuan ini bersifat deskriptif, yaitu menceritakan bagaimana teori tersebut itu muncul. Kemudian yang kedua itu melibatkan intuisi dan kreativitas, sehingga itu tidak selalu mengikuti aturan logika yang kaku. Selanjutnya itu terdapat faktor pendorong seperti adanya perubahan ekonomi, skandal akuntansi, atau kemajuan teknologi. Dan terakhir itu bersifat konseptual dan juga belum diuji. Selanjutnya yakni contoh dalam konteks penemuan. Di sini kita mengambil lahirnya teori akuntansi positif, di mana terdapat dua penulis yakni Watts dan Zimmerman, di mana mereka berdua itu mengamati bahwa banyak sekali manajer perusahaan itu melakukan protes besar-besaran dengan menolak standar akuntansi yang dianggap ideal oleh para akademisi. Kemudian, penulis ini akhirnya menyadari bahwa manajer itu tidak peduli pada kebenaran logika suatu metode, melainkan lebih peduli terhadap dampak ekonomi, seperti bonus yang berkurang atau pajak yang naik. Sehingga akhirnya lahirlah pemikiran bahwa pemilihan metode akuntansi itu didorong oleh kepentingan pribadi dan biaya kontrak, bukan sekedar teori normatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konteks penemuan adalah momen ketika peneliti itu melihat fenomena aneh di dunia nyata, lalu mendapatkan ide untuk menciptakan teori baru untuk menjelaskannya, seperti yang dilakukan oleh Watts dan Zimmerman ini. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.